1970 DKUMPP tanggal 8 Oktober 2020 tentang penentuan penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM dalam rangka menindaklanjuti surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 367/SM-8/2020 tanggal 4 Agustus tahun 2020 tentang pendataan program bantuan bagi pelaku usaha mikro. Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengajuan bantuan pelaku usaha mikro Kabupaten Kuburaya telah disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan total jumlah yang diajukan sebanyak 5.333 orang pelaku usaha mikro. Kedua, kewenangan dalam penentuan penerima bantuan sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya berada di Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuburaya hanya sebagai fasilitator atau instansi pengusul. Ketiga, pemerintah Kabupaten Kuburaya tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apapun dalam proses pendaftaran bantuan pelaku usaha mikro kepada masyarakat atau gratis. Keempat, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap janji oknum tertentu yang menjanjikan kepastian pencairan bantuan pelaku usaha mikro dengan imbalan sejumlah uang. Demikian atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih. Haji Muda Mahendrawan SH. Sekian dan terima kasih. Langsung, tapi itu sudah merupakan satu hal yang memberikan kebahagiaan bagi kami juga, karena biar bagaimanapun masyarakat tentulah pelaku UKM ini menjadi sangat penting bagi fondasi perekonomian di Kuburaya, Kalbar maupun Indonesia. Menyadari itu, tentu Bapak Presiden melalui Kementerian Koperasi dan juga kebijakan yang sifatnya langsung mendarat ke pelaku UMKM ini tentu merupakan hal yang sangat memberikan peluang, dan bagi pemerintah Kuburaya ini tidak akan disia-siakan. Tidak disia-siakan maksudnya adalah langsung kita juga sekaligus melakukan upaya pendataan. Jadi setidaknya kita bisa melakukan inventarisasi data, ya, karena mungkin selama ini sudah bertabur biar kan, tidak semuanya terdata di kita, walaupun selama ini mungkin dari berbagai dinas, misalnya ada yang lewat dinas pertanian, ada yang lewat perikanan, ada yang langsung dinas koperasi UMKM, atau lewat sektor-sektor perkebunan dan sebagainya yang memang sudah menjadi jaringan binaan. Namun demikian, karena kita di Kuburaya tentu ini sekaligus tadi sampaikan Bu Nora, dan apa yang ada pagi ini adalah langkah kita untuk sama-sama mengajak semua pelaku UMKM untuk bisa fokus, karena UMKM itu terbukti biar gimana pun sebagai fondasi yang terbesar untuk memperkuat sektor ekonomi, mengurangi pengangguran, dan membangun karakteristik wirausaha yang baik kepada masyarakat buat generasi kita. Karena kita ini kan kelemahannya adalah karakteristik wirausaha yang masih minim. Mudah-mudahan Republik ini melalui pola-pola UMKM itu bisa membangkitkan
karakter wirausaha kepada anak-anak kita, agar kita jangan terjebak hanya ingin jadi pekerja yang bergaji atau terjebak hanya heboh dengan urusan yang kita mungkin selama ini, sehingga pada akhirnya kita membuat anak-anak kita jadi ketergantungan. Ya, kalau misalnya nanti situasinya berat, ya perusahaan pabrik ini lalu semuanya jadi rentan. Nah, untuk tidak merentankan itu, saya kira ini juga sebuah peluang kita membangun dulu ini sebagai bagian kita saat ini momentum ya, di masa tengah pandemi ini. Dengan adanya kebijakan ini, yang kita lihat adalah pemerintah Kuburaya ingin benar-benar lebih fokus mendata sekaligus menjadikan ini bagian program yang terus-menerus, dalam artian untuk memperkuat sektor-sektor yang ada, baik itu dagang, jasa, ya, di sektor berbasis pangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebun sayur, mayur, dan sebagainya, serta usaha kreatif, ya, usaha-usaha ekonomi kreatif yang sekarang memang sangat-sangat menjadi peluang besar. Ini terbukti di pandemi, justru sektor-sektor itu yang bertahan dan dibutuhkan, ya, apalagi sektor pangan, baik itu olahan. Dan ini juga memberikan nilai tambah, karena kalau kita hanya pertanian dijual mentah semuanya, hasil ikan, hasil laut, hasil sungai, hasil kebun, ya, kita semua ada di Kuburaya, mau kelapa, nanas, pisang, apa saja, ikan, udang, sotong dan sebagainya, sampai kebun-kebun sayur dan lain sebagainya. Kita kan mensuplai hampir 65% kota Pontianak, semua sumber pangan. Nah, sebetulnya pasarnya udah jelas. Orang Kuburaya ini harus berpikir kreatif dan inovatif serta progresif. Bagaimana kita sudah ada kepungan pasar ini. Kepungan pasar ini, apalagi kita posisi strategis masuk wilayah dari luar daerah lewat Sungai Ampawang, itu pintu, lewat Muara Kubu dari Kayong ke Tapang dan lainnya, itu pintu juga, masuk Muara Kakap, Muara Kapuas, itu juga pintu. Jadi kita punya keunggulan daerah geografis yang pintu-pintu darat, pintu air, pintu udara pun ada di Kuburaya. Peluang yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi ini kita sikapi, Pemda memfasilitasi pembukaan itu dan membuka pendaftaran. Kelembagaan yang sudah membina itu tentu sudah terdaftar juga di Kementerian Koperasi dan tentu usulannya juga dihargai. Terpenting hari ini kita selain memberitahu secara simbolik perwakilan, tapi juga upaya pemerintah daerah ini sekaligus menginventarisasi data UMKM yang ada, yang nanti akan kita jadikan data peta digital kita yang mana ini juga akan membuat kita lebih terkawal dari pelaku UMKM nanti ke depan. Nah, sehingga kalaupun ada kelembagaan itu terkait juga nanti dengan pemerintah daerah, tentu kelembagaan ini juga akan kita undang untuk nantinya binaan-binaan yang, dan itu justru inisiatif yang baik. Saya kira ada kelembagaan yang sudah selama ini dibina ya oleh kelembagaan, tinggal kita memaksimalkan data itu lebih faktual, update nanti perkembangannya, dan ini juga bagus untuk program-program pemerintah Kuburaya di seluruh sektor. Nah, mengingat UMKM ini menjadi fondasi yang besar juga, yang pasarnya pun tentu Kuburaya ini punya peluang besar untuk mewujudkan pelaku-pelaku UMKM, baik itu sektor dagang maupun jasa dan hasil-hasil olahan dari produk pertanian, perikanan, dan kebun-kebun masyarakat. Jadi saya kira hari ini
yang kita lakukan bersama BRI, BNI ini adalah untuk bisa meyakinkan kepada pelaku usaha juga bahwa kita berharap ini jadikan tidak digunakan untuk pola konsumtif ya, tapi digunakan untuk produktif, untuk bisa mereka terkawal, membuat usahanya bisa tetap berjalan, survive, maupun bahkan bisa dikembangkan. Nah, pasarnya sekaligus kita memberitahu program-program yang akan kita lakukan ke depan, karena kan pelaku UMKM ini kan sudah menjadi katakanlah embrio fondasi yang sudah kita data, sehingga nanti mudah bagi kita untuk mengakses, untuk memperkuat, dan mungkin pengembangan-pengembangan yang belum terdaftar sekarang, yang belum, karena kemarin kan waktunya terbatas pada saat kita mengajukan. Itu saja kita sudah buka. Awalnya kita ada sekitar 3.000 lebih, terus kita teruskan lagi dengan maksimal dinas, kemudian jajaran Dinas Koperasi UMKM melakukan lagi pendataan dan menginput itu, ya, menginput jumlahnya dan dari 5.300 dan ditambah dengan usulan, dan kalaupun ada yang dari 5.000 berapa 600 lebih, jadi ada 50 lebih yang tidak itu ada beberapa hal. Pertama, ada rangkap usulannya, mungkin ada yang sama dari lembaga ini kemudian dari daftar di sini. Kedua, ada yang mungkin terdapat fasilitas kur ya, sehingga dia tidak diperkenankan gitu kan, atau ada hal-hal lain yang datanya mungkin belum jelas. Oke. Ada lagi? Mau nanya lagi, Pak? Dari perbankan boleh, Pak? Silakan. Wakil perbankan, Pak. Pak, ini kan penerima kan banyak nih, Pak. Yang cuitan Bapak tadi tentang KTP, Pak. Nah, Bapak Oh. Pemkab Kebudayaan Duduk, Pak, sudah ya. mengeluarkan Kita si pemuda ya, Pak ya. Ya. Sistem yang itu tuh untuk online cetak. Nah, tadi Bapak sampaikan itu sepertinya sindiran untuk masyarakat yang memiliki KTP Pontianak tetapi berada di Kebudayaan. Nah, gimana nanti untuk kedepannya Kebudayaan menertibkan administrasi? Ini keluar nih, ya. Iya, keluar dari ini, Pak. Ya, itulah justru kita memudahkan dengan adanya program yang kita lakukan inovasi itu, maksudnya agar orang bisa secara online bisa mendaftar dan memudahkan pola untuk mengurus dan atau mutasi-mutasinya, data-datanya ya. Ini salah satu dari inovasi yang kita lakukan untuk memudahkan. Kadang-kadang kan orang lupa sudah ingin mengurus tapi mungkin ada hambatan-hambatan waktu dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini kan. Nah, saya kira ini juga salah satu solusi untuk bisa memaksimalkan pendaftaran mutasi yang itu jadi lebih tertib di dalam administrasi kependudukan. Pak, terkait untuk kasus COVID ini, Pak, yang misalnya warga Kebudayaan yang sudah di Pontianak dan sebaliknya orang Pontianak yang sudah di Kebudayaan, ketemu juga dengan lamanya keluar hasil swab. Ini kan berpengaruh nih, Pak, pada jumlah. Oh iya, nah, ya saya kira itulah makanya kita sedang pesan mobil PCR-nya, mudah-mudahan bisa segera hadir. Karena di situ kita memahami bagaimana kendala, tentu dengan jumlah yang sangat besar kan, tentu keterbatasan daripada yang mungkin sekarang ada di lab hutan maupun di rumah sakit Darso atau di tempat lain kan, tentu ini juga menjadi hal yang kita harus cari solusi. Nah, mudah-mudahan ini sedang kita lakukan upayanya supaya tidak terjadi. Kita cari solusi lah yang penting. Mobil PCR udah disesang ya, Pak? Ya? Sudah, tinggal. Kapan target datang? Ya mudah-mudahan dari dinas bilang sih, mudah-mudahan akhir Oktober, mudah-mudahan. Oke. Saya tidak tahu teknisnya itu. Itu langsung dioperasionalkan ya, Pak? Ya? Secara Pasti mobile? langsung, karena itu juga bukan hanya untuk COVID, tapi juga kan untuk penyakit menular yang lain. Sehingga kita juga memikirkan bahwa membeli ini bukan karena hanya sekedar reaksi pada masa soal COVID ini, tapi juga nanti digunakan untuk seperti TB, hepatitis maupun lain-lain ya, dan juga untuk nantinya ke depan untuk memudahkan kita di dalam mengatasi penyakit menular, dan juga labnya bisa digunakan untuk banyak soal